Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Marliani Fatema Luo, Yelza Sonia Putri, dan Wisulan Heriadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Berikut ini adalah penjelasan yang akan kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang komponen-komponen karya tulis ilmiah. Nah, komponen yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini itu terdapat dua, ada unsur inti dan ada unsur tambahannya. Yang untuk unsur inti itu terdiri atas adanya suatu pendahuluan, kemudian ada analisis atau pembahasan, kemudian ada penutup dan daftar pustaka. Itu adalah komponen penting yang atau komponen inti daripada karya tulis ilmiah. Sedangkan komponen tambahannya ataupun unsur tambahannya itu ada halaman sampul, adanya halaman pengesahan, kemudian adanya kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan berupa lampiran. Kemudian tahap penulisan pada karya ilmiah itu terdiri atas beberapa tahap. Itu yang pertama itu adanya suatu tahap persiapan. Setelah tahap persiapan nanti akan ada yang namanya tahap pengumpulan data, kemudian ada pengorganisasian dan pengkonsepan, kemudian ada setelah diorganisasikan atau dikonsepkan apa saja yang harus mesti ditulis, kemudian baru dilanjutkan dengan tata cara penulisannya. Kemudian setelah di karya tulis ilmiah dibentuk atau setelah ditulis, kemudian ada pemeriksaan dan penyuntingan konsep tersebut. Kemudian ada penyajian data, dan setelah penyajian ada penyuntingan kembali. Itu ada berupa revisi dan draft final. Kemudian pada tahap persiapan itu ada beberapa cara, di mana itu ada pemilihan masalah, kemudian ada topik ataupun pokok pembicaraan. Kita harus memilih apa saja masalah, topik maupun pokok pembicaraan yang akan kita tulis. Kemudian dalam penyusunan topik itu perlu dipertimbangkan hal-hal seperti topik yang dipilih itu berada di sekitar. Artinya topik yang kita kembangkan atau topik yang akan kita tulis itu berada pada sekitar kita, atau sesuatu hal yang sedang terjadi di lingkungan kita. Kemudian topik yang kita pilih juga harus menarik gitu, agar pembaca tertarik membacanya dan mau membaca topik kita tersebut gitu. Kemudian topik yang dipilih juga itu terpusat pada suatu lingkup yang sempit dan terbatas. Artinya kita menulis suatu karya ilmiah ini itu harus ada batasannya. Jangan kita menulis suatu karya ilmiah itu topiknya itu umum gitu, tapi tidak terbatas, maksudnya tidak terspesifik gitu. Tapi dia itu harus sempit, soal lingkupnya itu sempit tapi bermanfaat dan menarik. Kemudian topik yang kita pilih juga itu harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Misalnya dalam artinya prinsip-prinsip ilmiah ini apa hubungan topik ini, apa hubungannya dengan pendidikan atau bagaimana, seperti itu gitu, dalam hal-hal penelitian. Kemudian dia itu memiliki sumber acuan atau sumber acuan ini sebenarnya kayak ada referensinya, itunya sumber literaturnya, kemudian bahasa kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok masalah yang akan ditulis, itu ada bahasa-bahasa kepustakaannya. Kemudian judul karya ilmiah
dalam penulisannya itu harus berbentuk frase. Itu bukan berbentuk kalimat. Nah, oleh karena itu kata yang dapat dijadikan sebagai kata benda itu agar dapat dijadikan sebagai judul, misalnya kan mengembangkan menjadi pengembang, kemudian bermanfaat menjadi manfaat. Contoh-contoh kalimatnya ya. Kemudian dapat pula kata-kata itu tetap kata kerja, yang penting judul yang dibuat itu tidak berupa kalimat. Kemudian ada pembuatan kerangka karangan. Nah, dalam pembuatan kerangka karangan ini ada istilah namanya pengenalan papan partikel, pembuatan papan partikel, dan penggunaan papan partikel. Di mana pengenalan papan partikel ini nanti ada berupa jenis-jenis, apa saja jenis-jenis papan partikel, kemudian gimana sih sifat-sifat papan partikel itu. Kemudian kalau dalam pembuatan papan partikel ada namanya nanti apa saja bahan baku, kemudian ada proses-proses pembuatannya, kemudian bagaimana teknik pembuatannya, maksudnya teknik pembuatan suatu karya ilmiah itu. Di sini nanti kemudian ada penggunaan papan partikel. Artinya penggunaan ini ada berupa tempat penggunaan papan partikel, bagaimanakah tempat penggunaan papan partikel itu. Itu semua artinya papan partikel ini kerangka karangannya gitu. Dalam satu karya ilmiah itu bagaimana. Kemudian itu nanti setelah selesai kerangka karangan akan dilanjutkan dengan pembuatan rencana daftar isi karya ilmiah tersebut. Kemudian ada cara pengumpulan data. Nah, cara kita pengumpulan data ini pertama kita melakukan pencarian keterangan dari bahan bacaan seperti buku, majalah, dan surat kabar. Kemudian kita melakukan lagi pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang digarap, artinya dari ahli-ahlinya gitu. Bisa kayak dosen, kita berkomunikasi sama dosen, sama yang penting yang kita anggap seseorang yang bisa mengetahui permasalahan yang kita angkat. Atau bisa pun dari jurnal, dari jurnal orang, dari penelitian orang. Kemudian ada pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti. Ini biasanya kalau pengamatan langsung ini biasanya ke itu ya, kayak survei atau ke eksperimen sih, biasanya itu kayak percobaan gitu. Kemudian percobaan dan pengujian di lapangan ke objek atau laboratorium. Nah, ini biasanya kalau percobaan dan pengujian di lapangan ini itu kayak survei, kemudian kayak ke lab atau langsung praktikumnya, mengetahui ya data-data. Kemudian ada pengorganisasian dan pengkonsepan. Caranya pertama kita mengelompokkan bahan, di mana bahan ini bagian-bagiannya ini bagian-bagian kita harus mengetahui bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang akan dikemudikan. Artinya kita harus tahu urutan-urutannya gitu, mana yang pertama dibahas dan mana yang terakhir gitu. Kemudian setelah data nanti yang sudah terkumpul itu diseleksi dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, atau bentuknya. Kemudian kalau pengkonsepan karya ilmiah itu dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan. Kalau pengkonsepan ini kita sudah buat kerangka karangan. Nah, kita membuatnya ini harus sesuai dengan kerangka karangan kita yang sudah kita buat gitu. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah juga kita harus memilih kata dalam setiap kalimat dalam paragraf. Kemudian kalimat dalam paragraf itu harus saling mendukung, tidak ada kalimat sumbang. Artinya kalimat dalam paragraf ini dari kalimat pertama ke kalimat terakhir dia itu nyambung gitu. Kemudian setiap paragraf mengandung satu ide pokok yang dikembangkan dengan beberapa ide penjelas. Artinya dalam satu paragraf ini ada sesuatu hal, misalnya masalah
apa sih yang perlu kita bahas, kemudian kita kembangkan dalam ide-ide penjelas kita jelaskan lah itu dalam setiap paragraf itu. Kemudian bahasa yang digunakan pun mengikuti kaidah yang berlaku, itu aturan-aturan bahasa baku. Kemudian ejaan dan tanda baca harus diperhatikan, itu perlu sekali. Kemudian ada keterpaduan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya, artinya dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu harus nyambung dan terurut, memiliki keterkaitan. Kemudian ada setelah kita menulis, baru ada pemeriksaan dan penyuntingan konsep, di mana langkahnya itu kita harus memeriksa kembali naskah yang kurang lengkap dilengkapi, kemudian menghindari penyajian yang berulang-ulang, kemudian kita hindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Kemudian setelah kerangka dikembangkan menjadi beberapa paragraf, kemudian kita melakukan penyuntingan kembali lagi. Ini biasanya dilakukan oleh penulis kita sendiri dan dapat juga dengan bantuan orang lain, atau kita berkonsultasi dengan orang lain dengan kerangka yang kita buat. Kemudian proses penyuntingan ini meliputi beberapa unsur. Itu ada teknik penulisannya, misalnya dalam penyuntingan ini kita harus tahu bagaimana sistematikanya, bagaimana ejaan atau tanda baca, bagaimana kalimat, paragraf dan bahasa, dan isi yang sudah dibuat itu. Setelah penyuntingan atau pemeriksaan, kemudian kita menyajikan. Biasanya teknik penyajian ini itu selalu memperhatikan bagaimana segi kerapian dan kebersihannya, kemudian tata letak atau layout unsur-unsur dalam format karya ilmiah. Jangan nanti tata letaknya duluan apa kesimpulan baru masuk ke hasil pengamatan, kan nggak logis itu kan. Kemudian ada standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah, bagaimana standarnya, kemudian bagaimana bagian inti karya ilmiah, itu sih yang kita sajikan. Kemudian kita setelah melakukan penyajian, kita menyunting ulang atau revisi gitu. Setelah melalui proses penelitian, penulis memulai revisi karya tulisnya, dan pada akhirnya draft final karya tulis ilmiah tersebut dapat disusun dan dipublikasikan setelah melalui beberapa tahap penyuntingan, revisi, kemudian ada setelah nanti semuanya itu baru ke draft finalnya. Nah, di draft final ini nantilah kita akan mempublikasikannya kalau memang sudah layak untuk dipublikasikan. Kemudian tata tulis karya ilmiah ini itu sesuai aturan selingkung. Artinya aturan-aturan selingkung ini biasanya aturan-aturan tertentu yang dibuat instansi tertentu. Misalnya dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Misalnya kan dalam perwajahan atau sampulnya bagaimana. Nah, di sini kalau perwajahan atau sampulnya itu naskah itu merupakan naskah asli ya, yang berkaitan dengan pengembangan sains dan teknologi. Itu ada nanti ringkasan hasil penelitian atau telah literatur. Ini berupa telah literatur dan belum pernah diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri. Itu. Kemudian naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1,5 spasi, itu atau aturannya sepanjang 10-15 halaman kuarto. Kemudian naskah dikirim atau diserahkan ke sekret jurnal penelitian saintek rangkap 2, disertai disket dilengkapi biodata penulis dan tata lengkap atau kantor dan rumah. Ini itu biasanya aturan-aturan yang dibuat oleh suatu instansi tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan materi tentang penggunaan kertas. Nah, naskah diketik pada kertas ukuran A4 berwarna putih dan diketik tidak timbal balik. Apabila digunakan kertas khusus seperti kertas milimeter untuk grafik. Nah, kertas kalkir untuk bagan dan sejenisnya boleh di luar batas ukuran dan dilipat sesuai dengan ukuran kertas naskah. Kemudian pengetikan. Nah, pengetikan ini diketik dengan komputer atau font Times Now.
New Roman, huruf fontsise 12 pt, kertas kuarto A4 kecuali untuk keterangan asing, nama Latin spesies, keterangan-keterangan tertentu seperti cetak miring, italik untuk bahasa asing, nama Latin spesies, dan rumus-rumus. Nah, kemudian halaman ketik atau batas yang diketik. Pada kertas yang memuat naskah adalah 4 cm dari tepi kiri kertas dan 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Kemudian baris kelima diketik berjarak 2 spasi kecuali daftar pustaka. Judul, tabel, grafik, atau gambar masing-masing berjarak 1 spasi. Kemudian kalimat pertama dari judul bab dan subbab diketik berjarak 2 spasi. Nah, kemudian nama bab diketik dengan huruf kapital di tengah halaman. Nama subbab dan subbab diketik dengan huruf awal setiap kata-kata dengan huruf kapital. Kemudian subbab dimulai 3 atau 2 kali 1,5 spasi dari kalimat terakhir dan tidak digarisbawahi dan tidak pakai titik. Kemudian huruf pertama alinea pertama dari setiap bab ataupun subbab dimulai pada ketukan ke kanan dari tepi kiri. Begitu pula alinea selanjutnya pada ketukan di satu tab standar batas pengetikan. Alinea baru jangan dimulai pada baris terakhir halaman. Nah, kemudian kata-kata yang tidak ada pada nanya dalam bahasa Indonesia dan muncul untuk pertama kali dalam naskah ditulis di antara 2 tanda kutip. Singkatan yang muncul pertama kali harus ditulis lengkap, selanjutnya ditulis singkatan saja, misalnya spektrometer, serapan atom, atau SSA. Nah, kemudian tanda-tanda baca seperti koma, titik, titik 2, titik koma diletakkan segera setelah huruf terakhir sebelum tanda baca tersebut. Kata baru setelah koma dan titik koma dimulai pada ketukan kedua. Kalimat baru juga dimulai pada ketukan kedua. Nah, kemudian jarak spasi. Jarak antara 2 baris pengetikan karya ilmiah adalah 2 spasi, khusus untuk nama bab, judul tabel, dan judul gambar. Yang lebih dari 1 baris diketik dengan jarak 1 spasi. Daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara 2 pustaka diketik dalam 2 spasi. Nah, kemudian penomoran. Nah, penomoran ini juga disebut nomor. Biasa disebut kita nomor kan. Nah, nomor halaman ini diletakkan di kanan atas, kecuali nomor halaman pada bab baru harus diletakkan di bagian tengah bawah. Untuk nomor halaman di bagian awal skripsi digunakan angka Romawi kecil yang ditempatkan pada bagian tengah bawah halamannya, sedangkan untuk bagian isi dan bagian akhir digunakan angka Arab. Nah, itulah saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Lalu ada aturan penulisan huruf dan angka. Naskah diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12. Penulisan memakai gaya esai. Pemakaian sistem penomoran hanya dibenarkan dalam hal-hal yang relevan saja, seperti menomori masalah dan hipotesis. Pada prinsipnya, tidak dibenarkan menggunakan singkatan dalam bagian isi tulisan. Singkatan dibenarkan dalam tabel atau bagan yang diiringi dengan keterangan di bawah tabel atau bagan tersebut. Lalu, aturan bahasa dan tanda baca. Seseorang akan lancar menulis apabila ia tidak ragu-ragu menggunakan tanda baca serta menulis kata menyusun kalimat yang merangkai menjadi paragraf yang efektif. Penggunaan dan penulisan angka, lambang, istilah, dan tata nama harus dituliskan dengan benar. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengacu kepada buku Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 1975, kecuali untuk istilah-istilah tertentu yang harus menggunakan bahasa Latin atau Inggris. Kedua,
Satuan yang dipakai adalah yang berlaku secara internasional, seperti untuk bobot atau massa adalah kilogram, gram, dan miligram, volume dalam milimeter kubik, liter, dan mililiter. Yang ketiga, penulisan rumus harus menggunakan huruf italik atau huruf miring. Yang keempat, satu alenia tidak boleh terdiri dari satu kalimat saja. Jangan memulai kalimat dengan kata sambung seperti dan, tetapi, karena, apapun, dan angka. Jika kata tetapi perlu dipakai, maka ganti dengan akan tetapi, karena dengan oleh karena. Penulisan kata depan, awalan, sisipan, dan pemendekan kata atau istilah harus berpanduan pada EBI. Yang kelima, titik, koma, titik dua, tanda seru, tanda tanya, dan tanda persen diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. Yang keenam, tanda kutip dan tanda kurung diketikkan rapat pada huruf dari kata atau frase yang diapit. Huruf awal pada kalimat berikutnya harus dipisahkan satu spasi. Jika tanda kurung diikuti dengan tanda koma, maka koma tersebut ditempelkan langsung pada kurung tutup. Yang ketujuh, tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring diketikkan rapat dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. Yang kedelapan, tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tambah, kurang, kali, dan bagi diketikkan dengan jarak satu ketukan sebelum dan sesudah. Yang kesembilan, tanda bagi yang dipakai untuk memisahkan tahun penerbitan dengan nomor halaman pada rujukan diketik rapat dengan angka yang mendahului dan mengikutinya. Yang ke-10, pemenggalan kata pada akhir baris disesuaikan dengan suku katanya. Kemudian aturan penulisan bahan ilustrasi dan tabel. Semua tabel atau bagan atau grafik atau gambar diberi judul dan nomor. Judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan untuk judul bagan atau grafik atau gambar diletakkan di bawahnya. Nomor tabel atau bagan atau grafik atau gambar digunakan angka yang berurutan untuk seluruh bagian isi tulisan. Misalnya, tabel 1, tabel 2, bagan 1, gambar 1, dan seterusnya. Lalu, jika suatu tabel dikutip, jelaskan sumber yang memberi nama akhir pengarang, tahun, dan halaman sumber yang dituliskan di bawah tabel. Nah, ini adalah contoh dari tabel. Ini adalah contoh dari gambar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.